Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in syarihin wal ulama'i wal waliyallahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Baki Haji Kandung dari Masyuri bin Sastrobono wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Piwan Hadi Sudarma Pintar Makarim wa ila ruhi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati desa Benar Dusun Simbar Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa qadum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, para ibu-ibu, kelupaan ada bapak-bapak. Ibu-ibu sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya alhamdulillah dapat hadir. Ini tahu kalau ada pengajian dari mana? Dari WA. Yang lainnya dari mana? Beja. Indeng mah kelewatan. Bu Edi nyahonya dari mana Bu Edi? Nyahona dari mana? Oh, subhanallah. Luar biasa. Ayak nu di WA, ayak nu disamper, ayak nu kadele. Alhamdulillah. Meskipun 6 orang, kita masih diberikan ridha oleh Allah untuk terus mengkaji ilmu Allah. Karena pada prinsipnya tidak tergantung sebanyak atau sedikitnya jamaah. Yang penting kualitas amal yang dilaksanakan. Jamaah banyak tetapi tidak diamalkan, ya eman-eman. Ibarat telur, lebih baik bertelur 1 telur tetapi jadi ayam daripada telurnya banyak tetapi tidak ada yang netes. Ya seleheng minimal jadi telur.
daripada jadi tembelek ya. Jadi telur kan regana ya masih ya. Ayam nelur 100 tetapi nu netes hiji-hiji acan. Kalau boleh milih lebih baik milih telur hiji tetapi netes. Kajen hiji ge, kajen 6 ge ya. Padu netes kabeh. Naon nu maksud netes? Hasub dina hate terus kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Halusna deui 100 telur netes kabeh. Tapi biasanya mual ya. Biasanya aya telur 8 sing netes ya paling enggak sabra. 7 ya, tetap aya nu teu netes. Skotrat. Maka meskipun hujan kita dapat kembali berkumpul untuk terus belajar, sama-sama belajar membersihkan hati kita. Judul pengajian pada sore ini adalah berlaku zuhud menyebabkan bertambah besarnya amal. Berlaku zuhud menyebabkan bertambah besarnya amal. Ma qalla amalun baraja min qalbi zahidin wala kasura amalun baraja min qalbin raghibin. Tidak sedikit amal yang keluar dari hati orang yang zuhud, dan tidak banyak amal yang keluar dari hati orang yang senang keduniaan. Paham ibu-ibu? Apa yang bisa ditangkap? Ente saetik, lamun ente saetik berarti jenuk ya. Ente saetik amal nu bijil dina hate jalma nu zuhud. Sewalikna ente jenuk berarti saetik ya. Ente jenuk amal nu bijil dina hate jalma nu resep keduniaan. Amal yang dijalankan oleh orang yang zuhud amatlah besar, meskipun secara lahirnya kelihatan kecil, kelihatan sedikit. Sebab amal mereka itu keluar dari hati nurani yang bersih, jauh dari sifat riya, bukan merupakan amal yang dibuat-buat. Dibuat-buat itu berarti etok-etok pura-pura ya. Penuh sandiwara ya. Selamat dari harapan keduniaan berarti tidak mengharapkan harapan keduniaan, dan tidak berpaling dari Allah dalam beramal. Tuh penjelasannya. Tidak sedikit amal yang keluar dari hati orang yang zuhud, meskipun secara lahiriah kadeleuna saeutik. Bu, kadeleuna saeutik. Sebaliknya, meskipun orang yang kelihatannya amalnya banyak, secara zahir, secara lahiriah amalnya jenuk, tetapi hatinya masih berkasih mesra terus dengan kesenangan dunia, artinya melupakan Allah dalam amalnya. Orang yang beramal yang hatinya zuhud, zuhudnya zuhud. Zuhud itu adalah hati yang selalu
nyambung mandang Gusti Allah. Berarti hatinya itu tidak pernah lepas dari Allah. Itulah orang yang zuhud. Di dalam zuhud itu ayat 2, zuhud bil am sama zuhud bil khaus. Zuhud bil am itu zuhud ketika di tempat umum. Kalau orang Jawa itu mengatakan toko ing rame, bertapa di tempat keramaian. Meskipun hatinya berada di tempat keramaian, di pasar kek, di sawah, di kantor, tetapi hatinya selalu dalam keadaan bertapa. Bertapa itu hatinya artinya selalu sing disawang cuma Gusti Allah. Ketika mata melihat lalu lalangnya orang berjualan, ada yang menawar dagangan, ada yang mikul dagangan di pasar, begitu banyak apa yang diperlihatkan oleh mata, apa yang didengarkan oleh telinga, tetapi hati tetap memandang Allah semua yang berperan. Hati tidak memandang makhluk manusia atau siapapun yang bergerak itu, tetapi hatinya tetap bertapa, tetap memandang Allah. Meskipun otak mengatakan yang nyunggi, yang memikul dagangan itu Pak Sarimin, tetapi hati mengatakan tetap Allah lah yang berperan. Kalau Pak Sarimin tidak digerakkan, tidak diberikan kekuatan, maka Pak Sarimin tidak mungkin bisa memikul dagangan. Artinya apa? Hatinya selalu memandang Gusti Allah. Kebanyakan tidak. Ketika dalam keramaian, hati ikut-ikut mengatakan yang mikul dagangan itu Pak Sarimin. Hati ikut-ikut mengatakan yang membeli dagangan saya Bu Paijem, Bu Sarmi, ya. Otak mengatakan gitu, tetapi hati jangan ikut-ikutan, tetap memandang Allah yang berperan. Jadi udah nggak ada nama Sarimin, udah nggak ada nama Paijem, udah nggak ada nama Warkem. Ayo Warkem. Oh ini dia. Ayo Asrina. Oh arana deui Warjem. Jadi aran deui nu aya naon? Nu aya hirup yaiku Gusti Allah. Warjem, warkem, paikem itu bisa beli dagangan saya karena digerakkan Gusti Allah. Hati terus mengatakan gitu, Bu. Kalau nggak gitu nanti sombong. Ya. Kalau nggak gitu pasti sombong. Itulah yang dimaksud zuhud bil am. Naon, Bu? Zuhud di tempat umum. Di tempat hajatan, kondangan, itu tempat umum ya. Usahakan hati kita terus berlaku zuhud kepada Allah. Ngigelnya artis, ya. Ngigelnya edoh mah tarang ngigel siga nama wong diuk wae. Suarana edoh, ngigelna artis, hati tetap melihat Allahnya. Wes.
Itu tarik menarik biasanya, Bu. Tarik menarik antara nafsu dan iman. Ya. Tarik menariknya gini, nafsu mbujuki mengatakan yang ngigel itu manusia, artis. Saya sih sok ngigel arana Desi. Ya. Hah? Cucu. Nah, yang jalan ini. Nafsu menggeret kita mengatakan bahwa yang ngigel itu Desi, yang ngigel itu cucu, sehingga hati harus ikut mengatakan dan nyawang yang ngigel itu Desi dan cucu. Wes, kalau hati ikut-ikutan ke situ, Pak, Bu, kejebak. Akhirnya apa? Kegeret hawa nafsu. Akhirnya hayang ngigel wae. Banyak duitnya. Ketika dalam pandangan seperti itu, coba sekali-kali nafsu itu dikerjain. Nafsu ngeret mengajak hati mengatakan yang ngigel itu si cucu atau Desi, hati memandang sing gerakkan iku ya Gusti Allah. Jadi sudah tembus pandang. Tembus pandang itu makhluknya sudah nggak dilihat, yang dipandang hidup yang menggerakkan si Desi dan si cucu yang ngigel. Itu terjadi tarik menarik, Bu, perang hawa nafsu. Kadang menang nafsunya, kadang menang imannya. Kadang kadelek makhlukna, kadelek sering nak kadelek Allahnya. Coba dalam kondisi umum seperti itu, teruslah berlaku zuhud kepada Allah. Di dalam kondisi umum pengajian, kamari pas pengajian maulid ya. Coba dalam keadaan seperti itu, hati tak tanya, kira-kira secara hati yang ngasih pengajian kemarin siapa? Pak Kiai siapa arana? Aang Zakir Firdaus. Kalau hati kita hanya berhenti di ikut-ikutan akal kan mengatakan mata, akal, pikiran dan pendengaran itu menuduh, menyatakan bahwa yang bertausiah itu Pak Aang Zakir Firdaus. Benar di situ. Tetapi pandangan hati jangan ikut-ikutan berhenti di situ. Hati harus tembus pandang. Pak Aang nanti kadelek deui, hati mengatakan sing merek tausiah ya iku Gusti Allah. Tapi bukan Pak Aang itu Gusti Allah, lain. Ente bingung tuh ya? Ente beda. Pak Aang itu tetap makhluk, tetapi hati kudu menyatakan Allah yang memberikan tausiah. Karena Pak Aang lamun tak digerakkan ku Allah bisa ngerek pengajian moal, meskipun sampai keringetnya bercucuran ya. Turun panggung itu beliau itu keringetan, Bu. Sampai lemes gini. Saya batin, iya lemes, wong sama Allah dibikin teriak-teriak, berkobar-kobar, semangat yang luar biasa, sehingga energinya terkuras. Nek pengajiannya santai, ya mungkin nggak secapek itu. Masalahnya, bil'am orang awam itu kalau nggak digetaknya kok. Kalau nggak dikerasin itu kadang tidak sadar.
Tidak ente asup dina hati maksudnya gitu loh. Angot diperek lelucon. Biasanya ilmune lewat, lelucon anu diinget. Nah, maka kudu ayak gebrakan seperti itu memang. Masih mending nunggu gahatekna itu Pak Kiai, tidak Allah langsung ya. Nek Allah langsung biasanya wujudnya itu musibah, penyakit ya. Musibah, penyakit baru kakak rasa sadar. Nauzubillah ini. Zuhud bil berarti hati dalam keadaan ramai selalu mengatakan hanya Allah yang berperan. Sing ngigel iku sing gerakkan Allah, tetapi bukan berarti Allah ngigel. Paham nggih, Bu? Ya. Sing mangan sego pecel iku Allah, tetapi bukan berarti Allah butuh makanan. Sing gerakke Mas Vicky makan sego pecel iku Gusti Allah. Berarti sejatinya sing berafal, sing berbuat ya Gusti Allah, tetapi bukan berarti Gusti Allah butuh sego pecel. Coba temui Allah dalam hal seperti itu, dalam hal apapun. Setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, teruslah memandang Gusti Allah. Itu namanya zuhud bil Iya kudu dipraktekkan. Ayat motor lewat, hati kudu mengatakan Allahnya yang berperan. Dilatih seperti itu. Itu namanya zuhud ketika di tempat umum. Yang kedua zuhud bil khos. Zuhud di tempat yang khusus. Zuhud di tempat yang sepi. Cara Jawane teh topo ing sepi. Ya, ini mah geus biasa ya. Rasulullah berkholwat di Gua Hira itu topo ing sepi, zuhud bil khos. Ibu-ibu peting-peting tahajud sepi teu? Eta teh zuhud bil khos. Nemui Gusti Allah ketika di tempat khusus, di tempat sepi ya. Ibu-ibu bangun tengah malam zikir, ngaji, ngawirid, merenungkan penciptaan alam semesta ya. Itu pun dinamakan zuhud ketika di tempat yang sepi, zuhud bil khos ya. Zuhud bil khos ini lebih sering dilakukan oleh orang-orang, lebih mudah dibandingkan zuhud bil am ya. Karena kebanyakan zuhud bil khos ini mereka meyakini bahwa di tempat yang khusus, di jam-jam yang tertentu sepertiga malam itu Allah hadir ya. Allah turun ke bumi cek bahasa syariatna. Padahal cek bahasa makrifat ya Allah itu tidak hanya turunnya pas sepertiga malam. Bahkan setiap detik waktu, setiap detik jantung, setiap detik nafas Allah selalu ada. Tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi kalau orang yang masih jauh dari Allah, masih menuduh bahwa Allah itu ada saat kita butuhkan ketika hanya di sepertiga malam. Padahal sepertiga malam itu adalah suatu perumpamaan. Allah akan hadir ketika hatimu sunyi, ketika hatimu sepi dari keramaiannya dunia. Sepertiga malam kan sepi ya Bu, nggih. Padahal yang dimaksud secara hakikatnya adalah
Allah akan hadir di dalam hati kita manakala hati kita selalu dalam keadaan sepi dari keramaian syahwatud dunia. Meskipun di pasar hati kita tetap sepi. Maksudnya apa? Selalu dalam keadaan sepertiga malam. Dalam melayani pembeli, dalam bekerja di kantor, dalam berkendara, dalam nyawa, dalam ngoret, dalam ngider, hati tetap dalam keadaan sepertiga malam. Artinya apa? Sunyi dari segala cinta terhadap dunia. Maka lebih sulit melakukan zuhud bil am. Jarang orang yang ketika di pasar ingat Allah. Ya. Jarang ya Bu? Jarang ya. Pasti yang diingat ya apa yang dilihatnya. Yang dilihat bonteng ingat bonteng. Yang dilihat kapal, wah kapalna halus tak borong sing diingat ya tetep kapal. Coba Bu praktekkan. Ingatlah selalu Allah yang berperan atas segala sesuatu. Amalnya orang yang kondisi hatinya selalu dalam keadaan zuhud, meskipun mohon maaf, meskipun dia tidak terlihat rajin ibadah secara dohir, meskipun dia tidak terlihat rajin zakat, dia tidak terlihat naik haji, ya. Tetapi satu rakaat yang dia kerjakan ketika dalam keadaan hati yang selalu zuhud kepada Allah, itu amalnya jauh lebih besar di mata Allah. Maka jangan memandang remeh Bu. Kok orang kadang gak kelihatan amalnya ya, kadang gak kelihatan rajinnya, tetapi lihatlah kondisi hatinya. Dalam makalah ini dikatakan amal yang dijalankan orang yang zuhud amatlah besar, meskipun secara lahiriah kelihatan kecil, sebab amal mereka itu keluar dari hati yang murni, yang bersih, jauh dari sifat riya, bukan merupakan amal yang dibuat-buat, selamat dari harapan dunia dan tidak berpaling dari Allah dalam beramal. Cek gampangane teh, Allah luwih resep 2 rakaatna orang yang ahli zuhud ya, dibandingkan orang yang 1000 rakaat ibadah di Mekah tetapi hatinya masih mengharapkan urusan selain Gusti Allah. Bisa dipahami Bu? Ya. Memang benar Mas, kalau ibadah di tanah suci itu beribu-ribu lipat. Bahkan ada yang mengatakan 1000 kali lipat. Kalau di dia 27 derajat, di sana berarti 2700 derajat. Ya. Memang betul. Tetapi itu tidak berlaku manakala di sana ibadahmu itu masih mengharapkan selain Gusti Allah, terutama mengharapkan urusan dunia. Maka saya berpesan, tolong jangan latah. Nyahok latah naon nyahok. Tetanggana beli kulkas, latah ikut-ikutan beli kulkas. Tetanggana beli kereta api, ikut-ikutan beli kereta api. Orang teh berpesan untuk diri saya pribadi dan kita semua, ayo Bu, biar enggak muspro. Nyahok muspro itu naon saudara? Mubazir. Biar ke tanah suci kita tidak muspro, tolong sebelum ke sana jangan latah ya. Jangan karena terbawa hawa nafsu.
Orang mah gah kalah Pak Haji ke umroh nak haji nak nges 50 kali. Orang ke gah kalah kudu 100 kali ya. Itu arane ibadah yang terbawa hawa nafsu. Orang berpesan ayo sebelum ke tanah suci ameh entek muspro meskipun salat zahir kelihatannya bagus. Ya. Tolong sempurnakan dulu syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Sempurnakanlah dulu laku zuhud kita. Ya. Betul-betullah engkau bertauhid. Buang dulu semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau engkau masih menuhankan harta, jangan engkau cintai harta. Manakala engkau masih menuhankan wanita, tahta, jabatan, jangan engkau cintai. Manakala engkau masih menuhankan kehormatan, harga diri, amal, surga, buang semuanya. Ya. Baru engkau dikatakan betul syahadatnya zahir dan syahadatnya secara laku batin. Nah kalau di dunia aja masih menyekutukan Gusti Allah, masih musyrik kepada Allah, otomatis sholatnya belum dikatakan sholat yang benar. Nah, syahadatnya benar, sholatnya benarkan. Sholat secara zahir dan sholat secara batin, istiqomahkan. Jangan hanya sholat zahir saja, sempurnakan secara batinnya. Dalam 24 jam hidup kita selalu inni wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku hanya menghadap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing dipandang itu cuman wajahnya Gusti Allah. Bukan berarti Allah punya wajah, enggak. Yang dimaksud wajahnya Allah itu hidup. Hidup yang menguasai semua alam semesta, termasuk kita semua, di dalam dan di luar kita. Itu yang harus kita temui. Kalau sholatnya sudah betul, baru istiqomahkanlah puasa. Ibu-ibu puasanya nggak istiqomah? Ulah ke tanah suci hela. Mungkin di situ lamun diuji kencet ku Allah gelagapan. Karena Allah seringnya di sana itu nguji. Ya. Biar nggak kaget ujian di sana, di alam di sini dulu harus kita perbaiki. Puasanya yo sing dirapeti dulu. Puasa pun juga tidak hanya menahan hawa nafsu, makan dan minum juga menahan hawa nafsu. Yang keempat, sempurnakan dulu zakat, infak, sedekah baik zahir maupun batin. Sedekah nangges rutin, zakat nangges rutin, infak nangges baik secara zahir. Secara batin yang dimaksud zakat itu mengeluarkan semua kekotoran-kekotoran dalam hati, mengeluarkan semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Itulah zakat secara batin. Ya. Korbannya, akikahnya harus dilaksanakan secara zahir maupun secara batin. Secara batin berarti menyembelih semua nafsu hewaniyah. Ya. Itu harus dilaksanakan. Ulah warak ke tanah suci manakala kita belum bisa menjaga zahirnya zakat dan batinnya zakat. Cek gampangannya teh, jangan sampai kita egois ke tanah suci manakala belakang rumah kita masih kesulitan dalam hal makan. Makan saja masih sulit, kelaparan. Manakala di dalam 4 ini aja engkau tidak mampu menemui Allah, jangan harap ke tanah suci bisa ketemu Gusti Allah. Mesti sing ditemukan apa?
keduniaan, hayang sugih, hayang rezekina lancar. Wong sebenarnya tak kudu jauh-jauh ke sana ki Allah Maha pengabul doa. Jangan mengkultuskan, Bu, ya. Bukan berarti saya melarang ke sana, enggak. Cuman meluruskan hati dan keyakinan seolah-olah Allah itu mengabulkan doa cuman di tanah suci. Tidak, manakala hatimu sudah bisa suci, membersihkan dari semua kekotoran hati, itulah tanah suci yang sejati. Baitullah yang sejati manakala hatimu sudah dalam keadaan suci dari semua al-akhyar. Al-akhyar itu sesuatu selain Gusti Allah. Al-akhyar. Apa al-akhyar? Donya brono, anak, bojo, pangkat, derajat, harta, kehormatan, kepandaian, ilmu, pangkat, ingin dipuji, ingin dihormati, semua itu sudah gak ada dalam hatimu. Itulah baru dikatakan engkau berada di tanah suci dalam hatimu. Itulah Baitullah yang sejati. Kalau sudah di situ, pasti wallahi Allah mengabulkan semua doa kita. Maka ameh untuk muspro, jauh-jauh ke sana untuk pajaan Gusti Allah, malah katimuna masih al-akhyar, keduniaan, pahala, surga, itu semua hanya makhluk. Jangan engkau tuhankan. Cirinya apa manakala di sana tidak ketemu Allah? Gampang. Lihatlah sebelum dan sesudah. Manakala sebelum ke tanah suci dalam keadaan masih sombong, pulangnya sudah tidak ada lagi kesombongan. Datang masih dalam keadaan mungkin masih dalam keadaan riak, pamer, pelit, sombong, kikir, bakhil, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling hebat, masih dibawa ke sana, pulang-pulang sudah digundul. Maka orang naik pulang dari haji, kepalanya mesti plontos pakai ketok putih. Songkok putih itu maknana anjok dia teh kesombongan geselengit, riak geselengit, bakhil, kikil, medit, geus eueuh, ingin dihormati, ingin dihargai, cinta dunia, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, semua sudah bersih di dalam hatinya. Yang ada hanya la haula wala quwata illa billah. Coba dicek. Haji mabrurah, umratul mabrurah, manakala pulang ke alam sini lagi, hatinya semakin zuhud, semakin rendah, semakin nol, semakin hatinya tidak sombong. Nah, kalau pulang-pulang untuk dipanggil Pak Haji Sewot, eta artina hajine haji mubah. Naon haji naon tadi? Orang tadi ngomong naon? Muspro ya. Haji yang muspro. Cuman menjadi wisata religi ya. Bisa melihat tanah suci, bisa melihat Ka'bah, bisa melihat Jabal Rahmah, bisa cerita, bisa foto-foto, bisa update status, tetapi hatinya tidak pernah berjumpa Gusti Allah. Meskipun mulutnya menyebut Allah, tetapi yang dipanggil hanya sebatas nama, tidak memahami mana Allah yang sesungguhnya. Karena di dalam hidup di sini pun dia tidak pernah ingin berjumpa Allah. Yang dia jumpai tetaplah
al-akhyar selain Gusti Allah, yaitu berupa syahwatudun dunya. Cek gampangane lamun hayang nyupang teh entek kudu jauh-jauh ke Gunung Kawi, ke Gunung Padang ya. Ke Mekah pun bisa untuk menjadikan kita kaya. Karena niatnya datang ke sana, nanti saya ke sana hayang minta ku Allah diperek rezeki sing semakin dikabulkan, Bu. Wallahi bener. Tak jamin 100% kalau ke sana itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi manakala niat umrohmu sudah engkau kotori seperti itu, engkau tidak ketemu Allah. Paham nggih, Bu? Kalau ke sana berdoa minta sugih boleh, tetapi jangan engkau kotori niatmu dari berangkat. Ya. Niatmu datang ke sana sadari niat ini yang menanamkan Gusti Allah, yang menjalankan saya ke sana Gusti Allah, yang menggerakkan saya tawaf mengelilingi Ka'bah, yang menggerakkan saya sa'i lari-lari kecil Safa wal Marwah, itu pun ya Gusti Allah. Cara minta pun nek cara isinnya saya, malunya saya minta itu cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wis lengkap-lengkip itu, Bu. Cara erek ndekte Gusti Allah erak orang teh. Semakin engkau dekat dengan Allah, semakin engkau tidak mendikte Allah. Maka Rasulullah doanya ya cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wes, doa sapu jagat wabeh sudah terangkum dalam satu doa itu. Artinya apa? Engkau berdoa bukan dalam keadaan cinta terhadap al-akhyar, syahwatud dunia itu. Tenan, Bu, nek jenengan pengen donyane meningkat, punya uang 35 juta plus syukuran 5 juta, 40 juta. Datang ke sana niatnya minta sugih, diberek, diijabah oleh Gusti Allah. Pasti, Bu. Tetapi lihat hatinya. Sombongnya makin sombong. Ingin dihormatinya makin ingin dihormati. Ibadahnya makin rajin memang, tetapi dalam hatinya mengatakan, ini loh aku yang sudah sempurna secara Islam, yang sudah bisa ke tanah suci, yang lain belum bisa ke tanah suci. Di negeri yang di atas sana itu ada, Bu. Sebelum umroh kayak nggak sombong, sombongnya lucu. Kesedulurna ngomong, lamun sikak maneh mah mual bisa ke tanah suci, lin gitu. Si untung saya kayak bisa gitu. Subhanallah. Tanpa sadar belum berangkat kayak nggak sombong helah. Ya, semoga sepulangnya dari tanah suci betul-betul dibabat habis semua kekotoran hati, semua syahwat dalam hati, sehingga yang ada adalah pelontosnya kepala. Artinya apa? Ya kesombongannya sudah pelontos ya, Bu nggih. Ya, meskipun nanti tukul lagi, rambut kan tukul lagi ya. Ya dipelontos kendai, rasa bingung-bingung ya. Ya gitu, Bu. Maka saya berpesan, tolong kalau ibadah itu jangan latah. Ibadah laksanakan sesuai panggilan dari Allah. Kalau engkau belum merasa dipanggil Allah ya jangan. Kalau engkau dipanggilnya oleh nafsu ya jangan.
Tunggu sampai benar-benar Allah memanggilmu untuk ke tanah suci. Syukur sebelum itu terjadi, ayo kita sing bisa bermanfaat untuk umat sekitar kita. Cara punya uang 50 juta, lebih baik kita gunakan untuk menyantuni anak fakir miskin sebanyak berapa orang itu bisa sampai 5 tahun yang akan datang setiap bulan. Itu jauh. Cek Allah, amalnya orang yang ahli zuhud itu jauh lebih besar daripada amalnya orang yang kelihatannya banyak tetapi hatinya ahli syahwatud dunia. Maka kita jangan mencela orang yang kadang kelihatan begajul ya Bu ya. Kadang kelihatan amalnya enggak kelihatan. Karena amal yang enggak kelihatan itu belum tentu dia enggak beramal. Bisa jadi dia menyembunyikan amalnya. Untuk kadel pengajian, padahal pengajiannya di sana ya. Padahal pengajiannya di YouTube. Jangan makna kadalna cicing wae di imah untuk bergaul ya. Tetapi kita tidak tahu. Maka jangan pernah kita menilai seseorang. Sibuklah kita menilai diri kita agar kita betul-betul bisa membersihkan hati dan jiwa kita. Alimin khairun min ibadatihil muta'abbidinal muhtahidina ila akhir dahri abadan syarmadan. 2 rakaat yang dijalankan oleh orang zuhud, yaitu orang yang tidak memperdulikan masalah duniawi, lagi alim lebih baik daripada ibadah yang dijalankan oleh orang-orang ahli ibadah yang giat sepanjang masa tetapi dalam keadaan hati yang lalai terhadap Gusti Allah. Itu Bu ya. Jadi di mata hakikat bukan seberapa banyak amal, tetapi seberapa kualitas amal kita di hadapan Allah. Manakala hati kita sudah hati yang ma'rifat, maka 1 rakaat pun jauh lebih mulia di mata Allah dibanding 1000 rakaatnya orang yang masih belum dalam keadaan bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya amal itu sebagai hasil dari baiknya keadaan hati. Sedangkan baiknya keadaan hati itu merupakan tanda ketetapan di dalam kedudukan sebagai orang yang diberi cahaya ketuhanan yang turun ke dalam hati. Karena orang yang ahli makrifat, amal yang dilaksanakan itu tidak diakuinya lagi itu amal dirinya, tetapi itu semua yang berperan hanyalah Gusti Allah. Tuh Bu, apa yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan. Ayo kita laksanakan zuhud bil am. Cek Sundane teh bertapa dalam keadaan umum, dalam kondisi di masyarakat umum. Yang kedua, laksanakanlah zuhud bil khos. Bertapanya hati dalam keadaan yang khusus di sepertiga malam, di sholatmu, di duhamu, laksanakan tetap itu. Sehingga hati kita meskipun amalnya masih sedikit, janganlah engkau risau, janganlah engkau berkecil hati, karena amalmu yang sedikit manakala dibarengi dengan hati yang makrifat kepada Allah, nilainya jauh
lebih besar dibandingkan dengan amal yang secara zahir terlihat banyak tetapi hatinya tidak atau belum bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek gampangane sedekah 1 miliar tetapi sombong dibandingkan sedekah 1000 tetapi makrifat Gusti Allah jauh lebih mulia sedekah yang 1000 tetapi hatinya makrifat Gusti Allah. Bisa dipahami nggih Bu? Luwih alus deui ya sedekah 1 miliar dalam keadaan makrifat Gusti Allah. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada kekurangan, kesalahan, khilafan. Secara pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah.